Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Akhirnya sudah kita saksikan semuanya guys ya. Apa-apa saja yang terjadi, kejadian-kejadian mengejutkan ataupun sesuai ekspektasi yang terjadi di Premium Live Event Clash at the Castle di Glasgow, Skotlandia guys ya, yang berlangsung di hari Minggu 16 Juni dini hari dari jam 1 hingga jam 4 subuh guys ya. Cukup semangat lah guys ya untuk menantikan acara kemarin itu, dan akhirnya kita dapat hasil-hasil menurut saya sebagian memuaskan, sebagian memang tidak bisa saya prediksi, dan beberapa prediksi saya juga salah dari video sebelumnya. Dan kita tahu bagaimana hasil dari main event yang membuat kekecewaan bagi banyak orang dan juga membuat orang juga semakin excited untuk melanjutkan cerita menuju match berikutnya guys ya, dan juga beberapa poin cerita penting juga yang mengisi match-match yang ada, membuat Clash at the Castle menyajikan pertandingan-pertandingan yang cukup solid, bukan cuma dari segi kualitas match tapi juga dari segi cerita atau storyline yang dibuat untuk dilanjutkan ke match berikutnya guys ya. Ya kita tahu juga buat teman-teman yang nonton secara detail, ikut watch along tadi malam juga, ada juga beberapa bots yang membuat kualitas match jadi lumayan turun guys ya, yang membuat saya merasa matchnya jadi tidak sempurna, walaupun dengan ending yang cukup memuaskan ya bagi masyarakat Skotlandia. Kita bahas aja guys ya satu persatu apa-apa saja yang terjadi dan bagaimana tanggapan saya, serta seperti apa cerita yang berjalan dalam match-match tersebut. Selengkapnya di review Clash at the Castle Skotlandia 2024. Match opening Clash at the Castle Skotlandia ternyata adalah match WWE Undisputed Championship dengan stipulasi I Quit match guys ya, dimana Cody Rhodes the champion defend title-nya melawan the number one contender AJ Styles. Matchnya sendiri berjalan cukup panjang ya guys, kalau dicampur entrance tuh sekitar 30 menitan lebih, dan fasenya tuh cukup bisa dibilang biasa di awal-awal. Jadi di awal-awal ini mungkin seperti I Quit match sebelumnya guys ya. Jadi di awal itu kita hanya disaksikan match wrestling biasa, tapi AJ minta wasit untuk nanya I quit ke Cody ya. Jelas Cody nggak bakal bilang I quit gitu guys ya. Di pertengahan mulai lumayan menarik, di mana Mama Rhodes tuh diajak ngobrol juga sama AJ Styles. Mama Rhodes marah, membuat Mama Rhodes jadi nampol AJ 2 kali atau 3 kali gitu guys ya. Jadi jangan macam-macam sama Mama Rhodes guys ya. Ketika Mama Rhodes datang jangan diajak ngomong, nanti ditampol gitu. Terus Cody sempat bleeding guys, sempat agak sedikit berdarah di sini. Mungkin dia bleeding ya, atau mungkin pakai kapsul juga, nggak tahu. Kayaknya pakai kapsul deh saya curigain. Soalnya nggak keluar lagi setelah itu, jadi agak kering gitu setelah itu, jadi nggak keluar lagi. Biasanya kalau pakai bleeding itu kan kadang keluar terus sampai banyak gitu. Jadi mungkin kayaknya pakai kapsul gitu. Terus matchnya langsung berlanjut tuh. Jadi tensinya semakin meningkat ketika Cody itu berdarah. Jadi semua alat digunakan guys ya. Walaupun dari awal Cody ambil meja, tapi meja itu kepake pada saat bagian klimaks yang menurut saya yang klimaks terbesar pertama yang terjadi. Jadi AJ sering dominasi ketika Cody sudah berdarah itu. Terus Cody bisa ambil alih ketika dia lempar kursi ke arah AJ yang lagi mau lompat phenomenal forearm gitu. Langsung terjatuh, AJ langsung menimpa meja yang ada di situ, membuat dia mejanya hancur gitu. Ini jadi kayak klimaks penting kalau saya bilang guys ya, karena setelah itu Cody lumayan bisa menguasai lagi. Terus ada momen dimana AJ itu pakai borgol untuk ngadepin Cody, sampai akhirnya Cody bisa melepas borgolnya dan dia bisa ambil alih. Crossroad itu sudah 3 kali guys. Yang ketiga itu kena kepalanya AJ itu ke arah kursi gitu. Tapi Cody bilang, pas wasit mau nanyain I quit, Cody bilang jangan tanya I quit dulu. Jadi Cody udah beringas banget gitu, dia udah dikuasai lama, udah dihajar di borgol begitu, sampai akhirnya Cody bisa ambil alih dengan ngeborgol AJ ke tali ring, dan dia ambil steel step mau dilempar ke AJ guys. Mau dilempar ke AJ, terus AJ bilang I quit, ya I quit gitu. AJ bisa membuat Cody sampai seberingas itu mau lempar steel step ke arah AJ gitu guys. Itu poin ceritanya. Dan pertanyaan saya dari cerita ini, kenapa nggak ada OC? Walaupun OC nggak akan membuat AJ menang ya, kalau saya bilang guys, nggak akan bikin jadi penentu kemenangan AJ. Tapi setidaknya ada perlawanan yang membuat Cody semakin
bisa terlihat lebih berjuang. Karena Cody sendirian guys. Karena kalau OC keluar kan memang sudah seharusnya mereka keluar gitu guys. Kita kan ekspektasi itu, saya itu ekspektasi OC keluar di sini. Tapi OC sama sekali nggak keluar di match ini gitu. Itu keganjalan saya dalam I Quit match ini. Kalau kita pikir ini matchnya keren apa enggak, spektakuler apa enggak, epic atau enggak begitu. Tapi apakah bagus-bagus guys matchnya? Mungkin awal-awalan ya biasa, ya mereka ya memperlihatkan bagaimana kemampuan mereka guys. Tapi untuk sebuah opening dengan semua alat digunakan, dengan tensi yang pelan-pelan meningkat, tensinya itu kan nggak langsung meningkat fast pace langsung bisa, enggak. Dia pelan-pelan guys. Sama kayak kebanyakan match I Quit gitu. Cuma memang buat orang yang ekspektasinya tinggi, ada siapa keluar, melakukan hal yang sangat hardcore untuk membuat lawan yang menyerah, kayaknya WWE sudah lepas dari era kayak begituan gitu. Jadi kayaknya itu nggak akan terjadi lagi dengan ngelempar steel step ke arah AJ. Menurut saya guys, menurut saya adalah sebuah poin logis untuk bilang menyerah di situ. AJ nggak bisa kabur soalnya. Cody udah tinggal lempar itu. Menurut saya pilihan aman yang dilakukan oleh WWE untuk membuat matchnya selesai seperti itu, dan Cody retain undisputed WWE Championship. Setelah itu ya udah, AJ udah kayaknya udah kelar guys. Jadi kayak nggak minta lagi. Cuma dengan dia retirement sebelumnya itu membuat stake-nya lebih tinggi aja menuju match ini. Dan Cody deserve the story seperti itu guys kalau saya bilang. Apalagi poinnya semakin diperjelas di sini. Seperti yang kita udah bahas juga di Gula Talk, kalau Solo Sikoa is the next challenger for Cody Rhodes guys ya. Jadi memang selama ini WWE nge-build Solo itu untuk melawan main eventer, melawan undisputed champion gitu, Cody saat ini. Karena setelah match, ketika Cody mundur, saya nggak expect ada Solo guys. Ternyata Solo keluar kayak mau nantang Cody, kayak dia, saya lah nantang berikutnya, hati-hati kau Cody. Tiba-tiba di belakang ada Tama Tonga Tongaloa menghajar Cody. Dan saya juga nggak ekspektasi kalau ternyata Randy Orton dan Kevin Owens yang tengah feud dengan Bloodline keluar menghajar. Dan akhirnya kita dapat feud 6-man tag guys. Ini mungkin terjadi di SmackDown, atau bahkan kita dipersiapkan untuk sebuah match 6-man tag di Money in the Bank 3 minggu lagi guys. Bagus kalau saya bilang guys ya. Jadi Cody nggak perlu title match untuk dapat sebuah match besar dalam premium live event berikutnya. Dan juga ini juga jadi kayak momentum untuk menguatkan Solo as the leader of the Bloodline. Karena menjelang returnnya Roman Reigns, mungkin menjelang SummerSlam, Solo butuh match besar dulu biar stake-nya lebih tinggi, biar levelnya meningkat. Dengan dia dikasih match 6-man tag, feud 6-man tag berikutnya ini, bisa jadi di match 6-man tag nanti Solo atau siapa itu akan ngepin entah Kevin Owens atau mungkin Randy Orton. Jadi Cody masih aman, masih kuat, sembari Solo bisa dikuatkan lagi gitu. Atau mungkin akan nambah member baru yang katanya Hikuleo akan masuk menjadi member Bloodline berikutnya. Bisa jadi akan berlangsung seperti itu, atau ini bukan 6-man tag. Ini akan terjadi Tonga Brothers lawan Randy Orton dan KO, sementara Solo akan one-on-one lawan Cody Rhodes guys ya. Dan itu pun jadi match card yang oke menurut saya guys, untuk bisa meningkatkan atau menguatkan Solo Sikoa sebagai leader of Bloodline versi kedua ini, versi terbaru ini. Terus kalau Solo lawan Cody gimana nanti nasibnya? Nah kita bahas nanti guys ya, itu kita bahas di sesi berikutnya saja. Tapi saya cukup excited karena setelah AJ Styles sudah ada Solo menanti untuk menantang Cody Rhodes. Sambil kita ke match kedua kita adalah triple threat tag team match untuk WWE Women's Tag Team Championship. Ini match tidak sesuai prediksi saya endingnya, dan juga memang apa yang terjadi di luar ekspektasi guys ya. Kita tahu yang main di sini adalah Akamsi kita, The Unholy Union, Alba Fire dan Isla Dawn melawan Bianca Belair, Jade Cargill the Champion, dan Shayna Baszler, Zoey Stark di sini. Momen di awal terlihat sangat OP si Bianca. Si Jade Cargill Bianca terlihat sangat OP. Di tengah, akhirnya Zoey, Shayna, Alba Fire, Isla Dawn ini sepakat untuk kerjasama. Dan dengan begitu mereka berdua bisa ambil alih. Jadi mereka berdua ini mengeroyok siapapun yang masuk, entah Bianca atau Jade Cargill. Jadi kayaknya lama banget tuh guys. Jade Cargill tuh kayak ada momen dimana Jade Cargill tuh dihajar oleh pengeroyokan gitu kan di bawah. Terus lama nggak muncul dia. Lama gitu gak kelihatan gitu.
Bianca dihajar itu sama lawannya. Tadinya kerjasama si Shayna Zoe Alba Fire Down, mereka akhirnya crash juga berdua. Jadi tetap berakhir triple threat jadinya. Sampailah di poin dimana Jade Cargill di tag masuk, langsung botch guys, langsung bikin kesalahan. Mungkin dia gugup juga atau dia buru-buru apa gimana, pas di tag Bianca dia lompat jatuh. Tidak kena si Alba atau Ayla, lupa saya. Gak kena. Pas jatuh itu udah jadi kesalahan yang menurut saya bukan kesalahan yang bisa ditutupi dengan improvisasi, tapi kesalahan yang ya udah itu kesalahan jelas. Nah, setelah itu dia bikin kesalahan lagi. Ketika si Jade Cargill itu dikunci karena Fuda clutch sama si Shayna, Jade Cargill nggak sengaja tap 3 kali guys, tangannya begini. Gitu. Jadi mungkin dia maksudnya kayak gugup, kayak apa, kayak gemeteran untuk bisa lepas gitu mungkin actingnya maksudnya. Tapi kelihatan seperti tap. Dan Michael Cole nangkap tap itu. Harusnya Michael Cole atau komentator kan diem aja gitu kalau itu kesalahan. Atau mungkin mereka nggak tahu gimana endingnya guys ya. Tapi ketika Jade Cargill nge-tap begini, padahal mungkin maksudnya gemeteran apa gimana gitu, terlihat seperti tap out jadinya. Dan langsung tuh saya pikir, alah bots lagi nih Jade Cargill, bisa 2 kali berturut-turut botsnya guys. Pas dia geterin begini itu, dia sadar kalau itu salah, terus dia begini. Dan kalau kita lihat dari bentukannya, posisi wasit nggak lihat guys. Jadi kalaupun kita perdebatkan ini it's okay gitu. Sepenglihatan saya di Watch Along guys ya. Terus mereka kombinasi lah tuh si Jade Cargill sama Bianca Belair. Mau finish tuh. Jade Cargill mau kunci, langsung dicuri sama Ayla Down guys. Kalah itu Jade Cargill Bianca guys. We have a new WWE Tag Team Championship Woman. Di Skotlandia yang menang akamsinya. Tidak sesuai dugaan saya guys. Saya kira Bianca Jade Cargill sebesar itu untuk bertahan lama. Tapi crowd Skotlandia rupanya lebih besar untuk menginginkan new champion untuk akamsinya guys. Dan momentum untuk Alba dan Ayla. Saya ngomong di Watch Along, kayaknya mereka belum pantas ke situ gitu loh. Mungkin karena Clash at the Castle-nya Skotlandia. Dan mungkin karena gak ada yang new champion untuk warga Skotlandia yang bertanding malam ini. Jadi dikasihlah Alba Fire Ayla Down championnya malam ini guys. Dan mungkin saja Jade sama Bianca akan rebut lagi itu guys. I don't know kapan guys ya, mungkin bisa langsung atau mungkin build up lagi, atau bahkan Jade sama Bianca dipersiapkan menuju SummerSlam, nggak tahu juga saya. Karena ini di luar dugaan. Mungkin keputusan Triple H yang mendadak juga, cara Triple H untuk menghargai pegulatnya yang orang Skotlandia juga. Tapi di press conference Triple H nggak mau dibilang kalau ini mereka menang karena Skotlandia, mereka menang karena akamsi. Si Triple H nggak mau dibilang begitu. Triple H ngerasa memang Alba Fire Ayla Down ini pantas ngedapatin itu dengan segala perjuangan yang mereka sudah lakukan sebelumnya. Tapi yang nggak tiba-tiba juga Triple H kelihatan banget kalau saya bilang guys ya untuk support akamsi. Karena kan sebelum ini Alba sama Ayla tuh hampir jarang dapat TV time guys. Buat teman-teman yang nonton, jarang banget sih Alba sama Ayla dapat TV time setelah main roster. Kalah terus juga. Sekarang dia tiba-tiba masuk Clash at the Castle terus langsung menang, terus dikira mereka memang pantas mendapatkannya. Itu sangat diplomatis sekali omongan Triple H guys kalau saya bilang. Dan jelas saya kaget dengan kemenangan Unholy Union dan New WWE Women's Tag Team Championship. Jadi WWE tetap membuat Jade sama Bianca kuat. Makanya saya yakin juga kalau Jade Bianca akan rebut lagi tuh Women's Tag Team Champion itu. Menurut saya guys ya, prediksi saya. And that's it. Matchnya nggak begitu panjang kalau saya bilang, tapi lumayan jadi pengisi dan untuk menyenangkan warga lokal Skotlandia guys. Karena mereka harus sadar kalau main event nggak akan ada new champion. Satu prediksi saya salah, tapi it's okay. Karena mungkin ya sekali lagi kalau saya mau bela diri ya, ini keputusan mendadak Triple H hanya demi Skotlandia. Lanjut lagi kita dapat match penuh drama kita guys. Intercontinental Championship match, Sami Zayn, Chad Gable dengan Otis dan Maxxine Dupri mendampingi Chad Gable di sini. Sudah siap sebuah cerita nih. Cuma lagi-lagi Tozawa tuh nggak ada. Tozawa tuh mungkin visa aja bermasalah guys kalau saya bilang. Makanya dia nggak pernah datang di live event ataupun premium live event yang di luar negeri gitu. Jadi ya ceritanya memang fokusnya cuma di Otis sama Maxxine juga nih. Pas banget juga guys ya. Fokus ceritanya ada di situ.
Untuk dari segi match, sebelum kita komentarin ceritanya, untuk dari segi match, saya ngerasa matchnya nggak begitu yang luar biasa keren. Karena kualitas Gable sama Sami mereka sudah berikan di match sebelumnya bahkan. Saya malah merasa lebih bagus match mereka one on one yang sebelumnya, atau bahkan yang triple threat sebelumnya. Bukan yang ini jelek, guys. Menurut saya ini bukan sangat juga ya. Ini agak tertolong dengan story yang ada. Dengan deg-degannya kita, dengan kita yang ekspektasi bisa jadi new champion, dan dengan kita menunggu Otis akan berbuat apa. Itu kesenangan, itu keseruan yang disajikan di Intercontinental title match ini. Dan kita tahu retain the championship. Jadi sepanjang match ya, matchnya itu sekitar 20 menitan guys ya, 23 menitan gitu. Si Gable ini kayak sudah punya rencana. Jadi kayak dia nyiapin rencana ke Maxxine. Maxxine tuh sejak awal datang mukanya tuh gugup guys. Kayak Gable sudah nyuruh dia ngapain, tapi dia kayak nggak mau gitu loh. Sampailah ke titik poinnya di mana Gable kayak mau bisikin si Maxxine. Ayo siap-siap katanya. Gable taruh Sami di tali. Terus Gable alihkan perhatian wasit. Si Maxxine disuruh pegang title untuk menghantam ke kepalanya Sami. Tapi tidak dilakukan Maxxine. Gugup dia guys. Gak berani dia lakuin itu. By the way, si Maxxine ini datang dengan kakinya yang masih di gips ya, yang masih cedera sebelumnya. Jadi gara-gara dijatuhkan Sami sebelumnya. Ada momen lagi setelah momennya Maxxine, beberapa menit kemudian momennya Otis lagi untuk menghajar Sami. Ketika Gable mengalihkan perhatian wasit. Padahal udah dikit lagi tuh, sudah mau tuh si Otis mau menghajar Sami. Otis sudah mau mukul Sami, itu karena Otis melihat Maxxine itu kayak ditubruk kakinya. Gara-gara Sami melempar si Gable ke arah Maxxine. Jadi kakinya Maxxine kena Gable gitu. Nah ini membuat Otis udah mau pukul nih, tapi Maxxine bilang ke Otis, jangan Otis gitu. Kayak Maxxine bilang jangan ikuti Gable, jangan beringas seperti itu gitu. Dan dia yakin juga Sami nggak salah. Terus Otis nggak mau mukul, dia gendong si Maxxine keluar. Ini jadi momen penting karena Gable sudah kehilangan arah. Gable sudah tidak punya strategi lagi dalam pikirannya. Dia melihat Otis dan Maxxine, orang Alpha Academy-nya, junior yang dia latih sebelumnya, yang dia selamatkan karirnya guys ya, itu sudah meninggalkan dia. Otis milih ngurusin Maxxine, gendong Maxxine keluar dia. Gable jadi nggak fokus, Gable di Helluva Kick, udah Gable dikunci, Gable kalah guys ya. Udah selesai nih, ini harusnya udah selesai feud-nya. Prediksi saya Gable menang karena saya pikir feud-nya harusnya selesai dengan kemenangan Gable. Karena saya ngerasa feud-nya udah lumayan panjang guys ya, agak bosan kalau bisa lanjut lagi. Dan di sini pun terlihat feud-nya kayaknya emang berhenti dulu. Kayaknya berhenti dulu guys. Terlihat Sami bilang nggak ada lagi kesempatan, udah selesai. Ke Gable yang mukanya marah gitu, kesal. Karena Alpha Academy yang dia harap untuk membantu dia tidak membantu dia malam ini. Nah ini akan berlanjut di mana si Sami akan fokus ke hal lain, sementara Gable harus mikir nyari orang baru. Creed Brothers, disinilah poin dimana dia dapat Creed Brothers untuk jadi partnernya, pelindungnya as a heel, guys. Ini kelanjutan cerita yang saya nantikan. Walaupun saya kesal Gable nggak menang, ada kecewa saya guys. Prediksi saya salah, Gable nggak menang, kecewa saya. Tapi ada keyakinan di diri saya ketika Gable sudah dapat partner yang dia inginkan, dia menjadi seorang heel, pasti tujuannya nggak tahu kapan, mungkin menunggu 1, 2, 3, 4 bulan lagi, premium live event kapan lagi yang besar, Gable pasti akan dapat kesempatan menjadi champion. Karena dia baru tanda tangan kontrak baru guys. Dia ngomong dalam sebuah interview, dia yakin tanda tangan kontrak baru karena dia yakin sama visinya Triple H untuk karakter dia ke depan. Nah, karena dia yakin sama Triple H guys, pasti Triple H kasih dia kesempatan tuh. At least dikasih gimmick mungkin Money in the Bank, atau mungkin dia dapat number 1 contender lagi, bahkan mungkin pindah brand dia ambil yang US, nggak tahu guys ya. Saya nggak tahu, ini dugaan saya aja dan kemungkinan yang terjadi setelah Gable kalah lawan Sami. Atau bahkan Gable akan melakukan sebuah cara seperti AJ Styles lakukan, menghajar dulu championnya sampai championnya pengen match sama dia gitu.
semua hal masih bisa terjadi, tapi saya tetap dengan pendirian saya kalau ini ya, kalau dilanjut feud lagi memang ngerasa terlalu panjang, guys. Ada yang bilang Cody setahun, Bang, beda dong, guys. Cody itu kan build up-nya terjadi itu menjelang Royal Rumble dia baru build up lagi, itu pun nggak match kan, nggak match enggak. Dia lawan Roman Reigns kan matchnya 2 kali doang, guys. Di 2023, 2024. Selain yang tag team, guys ya, yang one on one. Nah, itu yang saya bilang saya ngerasa terlalu panjang. Tapi it's okay kalau WWE milih seperti itu. Saya masih berharap ke karakter Gable ini bisa digunakan semaksimal mungkin dengan karakter heel-nya atau dengan sesuai harapan kita semua, dengan harapan saya juga ya, Creed Brothers mendampinginya. Mungkin di Raw besok Gable akan nggak mau lagi sama Alpha Academy. Saya dapat penggantinya. Mungkin begitu kali, guys. Kita beralih ke match selanjutnya. Match akamsi kita yang kedua, yaitu Piper Niven menantang the champion of Women's WWE, Bayley. Match one on one biasa dengan harapan pastinya Piper Niven bisa membanggakan untuk kedua kalinya. Tapi ekspektasi penonton sudah tahu saya, guys ya, kalau itu tidak mungkin atau mungkin kemungkinannya juga nggak besar. Soalnya sejak awal Piper Niven dapat spot ini, saya udah ngomong juga di prediksi kalau ya simply karena dia bagian dari Skotlandia, orang Skotlandia. Walaupun di press conference juga si Triple H juga yang memuji-muji penampilannya Piper Niven yang bisa dibilang cukup bisa mengimbangi Bayley dengan power yang memang seharusnya sejak awal dia perlihatkan lah, sejak dia masuk main roster gitu, guys ya. Tapi kan dia jarang dapat spot besar. Spot besar dia ya waktu dia balik sebagai Piper Niven dan tiba-tiba jadi tag team champion bersama Chelsea Green. Untuk kualitas matchnya sendiri, guys ya, saya tidak begitu memperhatikan. Karena waktu saya nonton itu saya sambil ngecek QR code-nya Uncle Howdy yang baru. Jadi saya lihat bagian finishnya doang, guys ya, bagian klimaks menuju finishnya. Memang kerasa banget kalau Piper Niven bisa mengancam Bayley di sini. Tapi orang-orang tahu, semua penonton di Skotlandia juga saya kira sadar kalau Bayley masih kuat, Bayley masih layak untuk bertahan di sini, dan Piper Niven dapat match pun sudah alhamdulillah, guys ya, sudah senang lah masyarakat Skotland, dan Piper Niven juga senang dapat kesempatan sebuah match title di tempat kelahirannya. Dan Chelsea Green sejak awal sudah diusir sama wasit, guys ya. Jadi dia keluar itu. Nah, ternyata dia keluar di awal itu bakal ada kekocakan yang terjadi setelahnya, di mana Chelsea Green yang diusir wasit, dia keluar di menjelang ending dengan topeng luchador Mysterio. Kayaknya dia minjem sama Mysterio juga ya. Itu kayaknya topeng Mysterio banget, guys. Itu cara dia untuk mengelabui wasit sebenarnya, guys ya. Tujuan dari cerita ini. Jadi wasit ya tahu ini siapa, tapi kan wasit nggak yang begitu ngusir lagi, cuma jangan ganggu gitu. Memang cukup berhasil tuh Chelsea Green awalnya untuk mengalihkan wasit dan membuat Bayley bisa didominasi lagi oleh Piper Niven. Tapi di endingnya tetap Bayley yang bisa roll up ngunci Piper Niven. Jadi kalahnya pun masih aman untuk Piper Niven. Jadi nggak yang membuat Piper Niven tuh sejober-jobernya seperti biasanya, enggak. Piper Niven dikunci dengan roll up ketika Piper Niven mau kasih signature atau finishernya gitu. Dan oke kalau saya bilang, guys, endingnya si Bayley sama Piper Niven ini. Tapi sepanjang match ya, mungkin mayoritas dari matchnya, guys ya, kebanyakan poin-poin matchnya saya nggak begitu yang memperhatikan banget, karena saya sambil mikir, karena sambil ngecek QR juga, sambil ngobrol juga, karena banyak juga yang ngerasa kalau match ini bisa disebut sebagai fillernya karena sudah tahu siapa yang menang, karena kayaknya nggak akan seru juga. Dan memang benar nggak begitu seru, tapi poin-poin yang saya sebutkan tadi jadi poin klimaks dalam match ini, guys ya. Jelas Piper Niven posisinya tidak sebesar itu. Atau mungkin kalau kita mau optimis, guys ya, Triple H bisa ngasih lagi kesempatan Piper Niven untuk bisa menunjukkan kalau dia bisa jadi top heel di kemudian hari. Tapi kita bisa lihat, guys, apakah Piper Niven ini dipilih karena dia orang Skotlandia doang, atau memang ini dia diportray atau ditunjukkan potensinya memang sebagus itu untuk kemudian akan di build up lebih bagus lagi. Itu kelihatan setelah ini.
bagaimana bookingannya Piper Niven. Kalau balik lagi seperti Piper Niven sebelumnya, berarti emang karena Skotlandia doang. Walaupun ya bagus juga Piper Niven matchnya guys. Maksudnya performanya lumayan juga gitu di Clash at Castle kemarin ini. Nggak begitu penting lagi kita bicarakan secara detail guys ya. Tapi yang jelas matchnya cukup filler, poinnya lumayan menghibur, dan endingnya cukup oke guys ya. Bayley retain the championship. Siapa sih penantang Bayley berikutnya? Jelas Nia Jax guys. SummerSlam, menuju SummerSlam sudah Nia Jax tuh. Kayaknya Money in the Bank juga kayaknya Bayley kosong tuh, nggak dapat match. Dia siap nunggu aja siapa yang dapat Money in the Bank mungkin kali guys ya. Kita masuk ke main event kita dengan penuh kontroversi. Sejak I Let Down Alba Fire menang, ekspektasi semua orang-orang yang berharap Drew menang drop guys ya. Karena saya tahu, karena kita tahu ketika Unholy Union menang New Tag Team Champion, kayaknya cuma itu satu-satunya poin kebanggaan masyarakat Skotlandia. Nah di ending ya sesuai apa yang saya bilang, CM Punk ruin the chance Drew McIntyre untuk jadi New World Heavyweight Championship. Sebelum itu kita ke matchnya dulu. Seperti sebelumnya, match ini kan stake-nya tinggi. Match ini kan cukup menyajikan big fight feel. Dua orang powerful ini, powerhouse, itu akan menunjukkan kekuatannya masing-masing. Imbang mereka ini levelnya guys. Big fight-nya kerasa banget. Jadi di awal ya kebanyakan face to face-nya, bagian pemanasannya doang gitu. Kita ngomong ke tengah sampai ke endingnya. Claymore itu sempat dilakukan guys. Kayaknya hantaman Claymore berhasil pertama itu si Priest tuh menghantam barikade. Barikade langsung buyar gitu. Paling viralnya adalah di mana Damian Priest yang mau lompat diving itu kakinya kebelit di tali ring guys. Mungkin teman-teman bisa lihat gambarnya aja guys. Saya nggak bisa jelasin ya. Pokoknya dia terakhir di situ dan semua orang concern. Wah ini botch yang membahayakan. Orang jadi concern kalau lihat botch yang kayak gini tuh orang khawatir. Bukan malah jadi ngerasa ini memalukan, malah jadi khawatir gitu, melihatnya gitu. Dan terlihat Drew agak bingung, tapi dia berusaha untuk improvisasi. Karena dia expect Damian Priest lompat. Ketika Damian Priest gagal lompat, Drew McIntyre langsung agak bingung, tapi dia improvisasi. Saya yakin ini tidak direncanakan. Setelah saya lihat matchnya dan lihat tanggapan-tanggapan orang dan juga apa yang disampaikan oleh Damian Priest pas press conference, saya pikir ini memang bukan sesuai skenario guys. Tapi luar biasanya Drew sama Priest membuatnya seolah-olah ini sudah diskenariokan. Dengan cara si Drew itu improvisasi langsung naik ke atas, setelah itu dia yang dominasi. Terus sampai sepanjang match yang masih panjang ini, match yang masih agak lama matchnya tuh, si Damian Priest itu terlihat ini dulu pincang terus kakinya, berusaha enzigiri berkali-kali tapi tetap terasa sakit gitu. Dan di press conference dia bilang itu sakit memang. Dia ngerasa itu sakit dan dia akan diperiksa nanti sama dokter. Dia nggak tahu ini patah apa enggak, cedera atau enggak, tapi dia akan periksa di dokter. Nanti mungkin kita dapat update-nya guys kalau memang ada update yang signifikan gitu. Tapi kita tahu di poin tadi itu bisa ditutupi oleh improvisasinya Drew McIntyre. Dan juga lanjutan setelah itu dengan Damian Priest yang memang nge-selling. Kalau memang ngerasa sakit dikit, di sellingnya lumayan oke. Tapi kalau memang beneran sakit, bertahannya cukup oke berarti Damian Priest sampai akhir match. Setelah berjibaku guys ya, sampailah kita ke momen dimana wasit kena hajar. Awalnya wasit lompat ke bawah, nggak kena, dia menghindar gitu, kakinya masih sakit, terus dia mencoba untuk naik, kena hantam lah tuh nggak sengaja oleh Priest kalau nggak salah Pak Drew ya. Dia jatuh ke bawah langsung sakitan di bawah. Itu poin yang kita tahu. Si Embang pasti datang, udah nggak usah diharapkan lagi guys. Si Embang pasti datang di poin itu. Saya yakin juga ada yang berpikir Judgment Day keluar, karena kan dia bar from ringside Judgment Day di sini, jadi nggak boleh bantu si Damian Priest peraturannya, karena Drew bisa ngalahin Finn Balor di Raw sebelumnya. Ternyata yang keluar adalah wasit kedua. Dari pertama syutingnya itu dari belakang, jadi penonton di rumah mungkin masih bertanya-tanya siapa ini. Tapi penonton di arena udah tahu siapa itu gitu. Saya pun, kita yang udah tahu siapa orang ini, ekspektasi orang ini datang, kelihatan bentukan sisiran rambut belakangnya gitu loh. Si Empang yang ngitung. Si Empang ngitung 1, 2, gak mau hitung lagi dia. Terus Drew marah, kaget ngeliat dia yang ngitung wasitnya.
2 kata CM Punk gitu. Dan ini membuat Damian Priest bisa kasih choke slam dan langsung kunci dan retain the World Heavyweight Championship. Drew ngamuk guys, CM Punk happy banget dia. Dan pertanyaan saya gini, saya yakin memang fans berarti tidak berharap besar sama main event untuk Drew pengen new champion. Karena ketika CM Punk keluar, CM Punk juga nggak dibubu amat. Dan penonton nggak kecewa-kecewa banget. Jadi ekspresi penonton tuh nggak yang marah semuanya gitu. Karena mereka tahu, CM Punk datang pasti. Dan bahkan ada yang happy sama CM Punk. Walaupun ini Skotlandia kandangnya Drew McIntyre, tapi dia happy sama CM Punk gitu. Foto-foto juga dia pas CM Punk mepet ke penonton. Ada penonton yang pegang-pegang CM Punk dan happy CM Punk datang gitu. Berarti kredibilitas penonton sepenuhnya mendukung Drew berkurang kalau saya bilang. Karena CM Punk datang, fans senang. Dan saya memang merasa kalau Clash at the Castle tahun ini lebih kecil daripada Clash at the Castle tahun lalu, tahun 2022, 2 tahun yang lalu. Soalnya di tahun 2022 Clash at the Castle itu sudah di build up sangat besar, penontonnya rame, Drew banget ini sudah terlihat Drew banget, semua penonton dukung Drew guys, karena udah muak, udah bosan sama Roman Reigns sampai kan title lama waktu itu. Udah momen emas bagi Drew McIntyre, udah momen penting bagi dia, dikasih Broken Dreams, build up-nya mantap, promonya untuk nge-build up Drew itu juga besar. Tetapi dikecewakan dengan kehadiran Solo Sikoa dan dibu penonton habis-habisan. Itu golden momentumnya kalau saya bilang, dan WWE sudah lewatkan itu. Itu di era Vince McMahon guys ya. Penontonnya puluhan ribu, 40 ribu apa 60 ribu kurang tahu guys di stadion itu. Nah sekarang di Skotlandia di tempat indoor cuma 11 ribuan penonton. Ya jelas menurut saya nggak begitu ekspektasi tinggi lah dengan apa yang disajikan. Walaupun Skotlandia banget sih Drew McIntyre, Scottish Warrior dia. Dan juga salah satu alasannya bisa jadi juga si Drew McIntyre kan dikabarkan istrinya lagi operasi darurat. Saya nggak tahu penyakitnya apa guys ya, tapi operasi darurat di Skotlandia. Dan mungkin ini juga jadi salah satu alasan kenapa Drew nggak menang title sekarang, karena Drew mungkin mau off dulu, mau mendampingi istrinya dulu nih, entah di mana, di UK apa di Skotlandia nggak tahu. Pokoknya dia mau dampingi istrinya dulu yang lagi sakit ini mungkin. Makanya dia mungkin nggak muncul di Raw besok. And that's it guys. That's the ending of Clash at the Castle. Dan CM Punk ngomong di live press conference saya nonton. Jadi CM Punk itu ditanya soal bagaimana cederanya gitu. CM Punk katanya mau ngasih update bagaimana cederanya ini udah bisa clear untuk siap bertarung atau tidak di SmackDown Chicago. Walaupun dia orang Raw, karena itu Chicago di SmackDown minggu depan guys, jadi dia datangnya ke SmackDown. Soalnya di Raw besok dia nggak datang karena dia mau periksa ke dokter dulu. Untuk pemeriksaannya tuh di hari Monday Night Raw, dan dia akan mengumumkan hasilnya itu di SmackDown Chicago. Jadi dia akan datang di SmackDown Chicago walaupun dia orang Raw guys. Jadi draft tai kucing itu tetap terjadi guys. Nah, berarti memang Drew nggak akan muncul di Raw karena dia mungkin masih di Skotlandia untuk mendampingi istrinya. Jadi mungkin Raw lebih fokus ke build up kualifikasi Money in the Bank sama next challenger untuk Priest atau dramanya Judgment Day mungkin guys ya. Jadi di SmackDown nih yang jadi episode yang mungkin lebih ditunggu daripada Monday Night Raw. Oh, Monday Night Raw yang ditunggu ya jelas returnnya Uncle Howdy, debut factionnya Uncle Howdy dong guys. Itu yang paling ditunggu di Raw after Clash at the Castle. And that's it. That's my review. Itu opini saya terhadap event premium live event Clash at the Castle Skotlandia. Saya ngerasa eventnya cukup solid, crowdnya lumayan oke guys. Kita bandingin crowd dengan Amerika lah guys. Jangan bandingin dengan Prancis kemarin, jelas kalah. Jelas crowdnya better dengan crowd yang ada di Amerika guys ya. Loud, terus nyanyi-nyanyi berkali-kali walaupun nadanya ada yang sama juga guys ya. Tapi itu cukup memberikan keseruan, kemeriahan dari premium live event ini guys ya. Teman-teman punya
pemikiran sendiri? Silahkan komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang pastinya selalu menantikan video-video yang ada di channel Gilang Gulat. Thank you.